ketika ini terbongkar itu menjadi anorganik. Jahat sekali sifatnya ketika masuk ke dalam tubuh. Saya orang melihat bahwa mungkin di situ orang bisa menemukan komisi orang-orang hukum yang punya perspektif, yang artinya mereka punya ruang lingkup yang besar untuk bisa mempengaruhi lembaga-lembaga negara yang bisa menegakkan hukum. Kalau suap wah, banyak sekali. Jadi bukan, kalau mau bilang kita nyanda butuh doi, siapa bilang manusia tidak butuh uang? Tapi kita jangan mengambil uang dari darah rakyat, dari air mata dan penderitaan orang yang akan terkena dampak dari situ. Selamat datang di podcast kami, Suara Sangihe Lintas Utara. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa yang saya sapa biasanya Akang Yul atau Ibu Yul Takaliwang, seorang aktivis lingkungan, dan juga sedikit saya membaca beberapa referensi. Yul Takaliwang ini pernah mendapat penghargaan dari PBB, yaitu penghargaan NPeace Awards pada tahun 2011 2015. Kemudian di tahun 2023 kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Perempuan dan Anak sebagai perempuan tangguh dan menginspirasi di Indonesia. Tapi hari ini kita tidak membahas soal perempuan. Hari ini kita membahas tentang perjuangan Ibu Yul Takaliwang, Akang Yul, bersama dengan masyarakat Sangihe melawan korporasi tambang PT Tambang Mas Sangihe. Hari ini isu tentang PT TMS kembali menyeruak. Dari kurang lebih 5 tahun ya Ibu berjuang, dari tahun 2020 kalau tidak salah, 2021, dan kembali kami mendapat tayangan atau informasi di media sosial dan media elektronik. Baru ini Ibu Yul dipanggil DPR RI, Komisi 3 DPR RI. Ada istilahnya Ibu Yul mengadu, karena mungkin persoalan-persoalan di Sangihe ini cukup banyak. Tantangan dari PT TMS ini mungkin ke aparat sudah, dan ke berbagai institusi sudah, tapi ini mungkin puncaknya ya ke DPR RI. Nah, Ibu Yul, sedikit kita kembali lagi mengorek. Apa sebenarnya PT TMS ini? Apa ancamannya untuk Sangihe? Oke. Selamat sore untuk orang-orang Sangihe semuanya dan semua yang mendengar, yang menonton. Mengapa kemudian saya bersama orang-orang yang tergabung dalam sebuah gerakan masyarakat yang bernama Selamatkan Sangihe Ike Kendage, tapi lebih banyak orang mengenal dengan Save Sangihe Island, SSI, tetap dua-duanya disingkat SSI. Saya tidak pernah mendengarkan cerita, melihat dimanapun sebuah wilayah, sebuah daerah di mana ada perusahaan tambang, rakyatnya makmur dan sejahtera, orang-orang di sekelilingnya. Dan itu dibuktikan secara pribadi. Saya melihat betapa banyaknya penderitaan masyarakat di Buyat pada waktu PT Newmont Minahasa sedang beroperasi. Ada begitu banyak pencemaran terjadi di laut, dan itu dibuktikan dengan
hasil pemeriksaan lab forensik dari Mabes Polri. Sampai kemudian negara harus menggugat 17 triliun PT Newmont. Itu dengan mata kepala saya sendiri melihat bagaimana perempuan, bagaimana anak, bagaimana laki-laki, bagaimana masyarakat di situ luar biasa menderita dari sisi kesehatan maupun secara ekonomi mereka sangat terpuruk. Nah, itu daratan besar. Ya. Itu di antara Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondo. Itu daratan besar sudah mengakibatkan hal seperti itu. Nah, bagaimana lingkungan di situ rusak sangat luar biasa, sampai ikan-ikan ada benjolan, kemudian sungai tercemar arsenik, kemudian sumur yang diperiksa oleh KLH itu tercemar, kemudian Komnas HAM sampai tiga surat rekomendasi menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM di bidang kesehatan, tapi tidak digubris. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun ahli atau pakar atau aparat? Mereka sengaja menggiring, membuat polemik bergulir hanya pada kasus tercemar atau tidak. Jadi penyelamatan manusia diabaikan. Nah, kembali ke Sangihe, ke torang petana tercinta ini, akan beroperasi sebuah perusahaan tambang yang sangat top disebut dengan PT Tambang Mas Sangihe. Luas wilayah Sangihe yang terakhir dari Kementerian Dalam Negeri merilis itu hanya 59 km persegi. Bukan 63 lagi ya? Bukan 73.000. 73. Iya, bukan. Ternyata hanya 59 59 sekian kilometer, taruhlah 60. Ya. Nah, kalau wilayah konsesi yang diberikan Kementerian SDM 42.000 hektar, ya itu kan lebih, jadi sudah 60%. Nah, saya membayangkan pulau yang kecil ini ketika dikelola dengan metode tambang terbuka atau open pit, setiap hari akan ada ledakan-ledakan yang terjadi di Bowone. Nah, itu kan kalau orang mau lihat dari Pulau Sangihe ini dari sisi itu di tengah-tengah. Kalau orang mau lihat di Barangka ada patahan. Setiap hari kalau orang mau pulang ke sana ke Lapango, itu selalu akan rontok, selalu rontok ke bawah. Bukan di Barangka, di Barangka atau di Manganitu. Yang Nah, kemudian yang sebelahnya satu sana di Dago itu di Hinto. Nah, orang pernah membayangkan tidak ketika ada Palu mengalami yang namanya likuifaksi. Nah, artinya itu menandakan kita tidak perlu menjadi profesor untuk menyatakan bahwa orang pulau ini sangat ringkih, sangat rentan. Terjadi selalu ada gempa bumi, patahan di mana-mana, kalau ada hujan longsor. Dan dengan luasan seperti itu, kalau ini mau ditambang, tiap hari orang akan dihentakkan dengan pengeboman. Ya, kita sebagai orang Sangir, kita nih mau terima itu. Ya. Lepas dari orang Sangir hari ini mendukung atau tidak, tapi seorang Yulta Kaliung bersama Save Sangihe Island, semua orang yang mendukung, kami akan berjuang untuk menyelamatkan pulau ini. Dorang siapapun bisa berambisi untuk menjadi kaya, ya, PT TMS atau siapapun, apalagi ini sahamnya 70% ke Kanada. Sekarang dijual kemana-mana, itu urusan dia. Tetapi satu hal bahwa bagi orang Sangihe ini adalah ruang hidup. Sangihe adalah ruang hidup, bukan tempat untuk orang dikuburkan. Apalagi dengan kultur kita kan kultur nelayan dan pertanian. Iya, kita hidup dari pertanian, kita hidup dari nelayan. Torang nenek moyang bukan penambang emas, torang nenek moyang pelaut. Sehingga torang punya berkat yang Tuhan sokase dari laut, di daratan banyak sekali makanan yang kita bisa dapat. Dan tahu apa? Pengemis di sini. Ya, betul.
Itu jadi kalau kemudian kita tergiur dengan PT Tambang Emas yang akan bicara tentang akan ada nanti memberikan lapangan kerja, akan terbuka sumber ekonomi. Sumber ekonomi mana yang terbuka ketika tanah pertanian, ketika lahan kebun masyarakat sudah hancur? Ya, kemudian kalau mangrove tempat kerang-kerang yang diambil itu terracuni dengan sianida atau dengan bahan kimia yang lain. Laut sudah tercemar, karang juga sudah memutih, sudah bleaching. Apa yang akan berkembang dari ekonomi masyarakat? Masyarakat tidak semuanya orang Sangihe akan bergantung kepada TMS. Hanya segelintir orang. Betul. Kita kemudian membayangkan Ibu Yul, ketika kita bayangkan ketika perusahaan ini terbuka dengan metode open pit tadi ya, bagaimana kampung Bowone, Binebas, Salurang itu ke depannya pasti kan masuk di wilayah Bentong itu. Sekarang kan jangankan nanti, sekarang dengan kondisi pertambangan yang dilakukan secara ilegal yang masif dan merusak bentang alam, sedimentasi itu sudah hampir 2 meter. Apakah ada kajian atau data-data yang Ibu Yul dan teman-teman ini didapatkan terkait mereka ini mau dikemanakan kalau udah tidak terbuka? Karena waktu lalu kan pada saat sosialisasi TMS di tahun 2021, waktu itu mereka menggelar sosialisasi, masyarakat langsung bertanya, kami ini mau dikemanakan? Mereka tidak menjawab. Ya, saya sendiri memang pernah mewawancara itu. Karena jadi, mereka tidak punya skema untuk memindahkan masyarakat kemana? Apa orang Bowone dengan 65 hektar yang mendapatkan izin lingkungan tetap dibiarkan di situ? Iya. Sementara mereka akan melakukan blasting, sementara mereka akan memobilisasi bahan-bahan peledak, dan itu sangat berbahaya. Apalagi nanti kalau misalnya ada operasional debu segala macam, itu kan akan mengkontaminasi udara, mengkontaminasi sungai. Secara langsung masyarakat akan disuruh hidup di ini beradaptasi dengan operasi tambang ini ke depannya. Dengan pencemaran. Ya, kita berharap semoga memang TMS ini tidak masuk. Ya. Gitu. Ini kemudian saya ingin bertanya terkait RDP. Kemarin itu viral. Bahkan ada yang itu ya pro dan kontra, tapi pronya mungkin lebih banyak. Karena banyak orang yang cinta dan sayang ke pulau ini kan. Ada 3 rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI yang saya lihat dan saya pahami dari 3 rekomendasi ini adalah lebih menekankan ke kepolisian. Ya. Memangnya ada apa ini sebenarnya dengan aparat ini? Dulu Pak sudah pernah itu melaporkan, kenapa harus tiba-tiba ke DPR RI? Iya, saya kira ke Komisi 3 itu merupakan puncak dari keputusasaan, bukan kami tidak putus asa, tapi di mana kebuntuan itu kita menemukan. Kita sangat berharap dengan ketika Polhukam datang, mereka kemudian merekomendasi mencoba menjalin hubungan baik dengan Mabes Polri, menyampaikan semua laporan. Memang ada tindakan penertiban, ada tindakan-tindakan yang diambil, tetapi kita melihat di lapangan itu seperti hanya tidak serius ya. Karena penanganan misalnya tiba-tiba ada turun di sana, ada eskavator yang di polis lain hanya di Kupa, tapi yang di Tanah Mahamu tidak. Lalu kemudian pada saat Polhukam turun ada yang disembunyikan. Kemudian ini kan baru-baru ini harusnya ketika pasca RDPU ada yang datang ke sana, ada Kobelco warna Tosca 2 atau 3 itu disuruh keluar. Kemudian yang warna kuning baru 2 hari lalu berjalan. Jadi bukan penertiban, bukan tindakan hukum, bukan penegakan hukum. Itu saya lihat kan sekarang sudah ada polis lain di Pohon Kelapa. Bukan di eskavator yang sedang melakukan illegal mining.
Jadi emang kenapa itu pohon kelapa di Berarti pohon Bagale? kelapa yang salah di situ. Ya, di sini berarti pohon kelapa yang salah. Kenapa dia bertumbuh di situ, di pinggir jalan? Kemudian sekarang ada spanduk Ya, yang spanduk. dipasang. Ya, tidak tahu apa maknanya buat mereka ketika misalnya tidak ada sebuah ketegasan yang setiap saat itu harus dijaga. Dan penertiban ini harus kepada semua yang dinyatakan ilegal, siapapun. Tidak ada yang harus dikecualikan, karena kalau masih ada orang per orang atau yang kecil-kecil mau menambang, itu nantinya menjadi pintu masuk bagi perusahaan yang ini. akan besar, karena ini kan saling semacam iming-iming bahwa masa dorang boleh kong torang nim boleh. Ya, kalau yang kecil ini Iya. masuk, TMS klaim ini Iya. lahan kami. Iya, begitu kan. Jaga ada orang-orang tertentu yang merasa kita petana. Betul karena petana, tapi yang akan mengalami bencana ke depan ini torang satu sanger. Sekarang misalnya ada orang-orang tertentu yang misalnya dapat ikan di Binebas, dia orang takut mau makan ikan dari sana. Dia tidak jual di sana atau orang tidak mau belinya, maka dia jual keluar. Iya. Ke Mangani itu, ke Tamako, ke Tahuna. Berarti ini apa? Paparan. Potensi paparan pencemaran itu mengelilingi orang semua. Nah, ini tidak menakut-nakutinya, enggak. Orang akan hadapi bersama. Tetapi apakah orang sange punya kesadaran untuk mempertahankan ruang hidup yang sehat dan layak untuk orang anak cucu untuk hari ini sampai ke depan? Kalau orang tidak punya kesadaran, berarti orang sedang menyongsong sebuah malapetaka yang nantinya orang akan tangisi di kemudian hari. Ya. Kemudian apa kira-kira harapan dari 3 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi 3 ini? Kalau lihat kan belum ada keseriusan kan, Ya. seperti pernyataan tadi. Apa ya? Kita sebagai orang masyarakat sipil tentu sangat berharap kalau yang diandalkan di Indonesia ini yang menjadi panglima adalah hukum. Nah, ketika masyarakat sudah memilih jalur hukum sebagai jalan untuk mencapai keadilan, kemudian tidak ada, berarti sedang dibuka ruang untuk ada anarkisme. Ya, di sana juga nanti akan ada kriminalisasi ketika masyarakat akan melakukan hal-hal itu. Nah, ini sebenarnya memalukan negara, memalukan wajah penegakan hukum Indonesia, karena dari zaman dulu itu sampai sekarang masih begitu. Harapan kita ya penegak hukum itu harus benar-benar tegas, harus benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah solusi atas persoalan-persoalan yang ditempuh masyarakat melalui jalur hukum. Bayangkan kalau orang tidak memilih jalur litigasi untuk mencapai keadilan, untuk mencabut TMS punya IUP. Berpotensi konflik. Konfliknya besar sekali. Waktu mobilisasi alat berat mereka di waktu lalu kan sudah terlihat sendiri, di mana masyarakat tidak takut dengan tronton, tidak takut dengan alat berat, atau tidak takut dengan polisi dan tentara juga tidak takut ketika dia merasa barang ini mau bikin mati 4 orang. Nah, kalau kemudian jaminan keadilan, tidak ada wajah penegakan hukum terhadap masyarakat, berarti apa? Negara ini negara yang lumpuh, negara yang tidak mementingkan keselamatan rakyat. Bayangkan misalnya untuk mempertahankan ruang hidup yang sehat dan layak, masyarakat harus mati. Ya kan, dia kan memilih untuk mempertahankan tanahnya, kebunnya, air ikannya, makanannya, sagu, segala macam. Pengolahan emas itu adalah sangat rakus air. Untuk mengolah 1 gram emas itu membutuhkan 114 liter air. Sementara sementara orang ini mau bikin sagu, orang butuh air yang banyak. Jadi nanti ke depan pulau yang kecil ini yang sebenarnya orang sumber air terbatas mau mati orang kalau kemudian kita akan kehilangan semua. Nah, kenapa saya sampai ke DPR RI? Karena di sana saya melihat bahwa mungkin di situ orang bisa menemukan komisi
orang-orang hukum yang punya perspektif, yang artinya mereka punya ruang lingkup yang besar untuk bisa mempengaruhi lembaga-lembaga negara yang bisa menegakkan Pada hukum. akhirnya kan setelah dilihat di tayangan kan hampir semua Komisi 3 kan seperti memang mendukung menolak, mendukung perjuangan. karena ya kita menuntut penegakan hukum. Kan kita bukan menuntut di sana harus dibatalkan izin lagi, sudah kita menuntut penegakan hukum. Nah, itu kemudian yang sangat ditakutkan adalah misalnya keterlibatan oligarki ya, misalnya ada keluarga dari penguasa yang masuk dengan berbagai cara. Nah, di mana lagi kita untuk berteriak, untuk kita mencapai itu bisa terbuka ke publik. Soal oligarki nanti kita bahas berikut. Ada yang lebih sangat serius yang harus saya kembali konfirmasi kepada Ibu Yul. Kemarin saya membaca status seorang profesor, ya, mantan Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara. Saya akan baca sekarang status FB-nya. Bunyinya seperti ini. Hari ini kami tim peneliti Polnustar bekerja sama dengan salah satu NGO internasional menyelesaikan sampling air laut di Teluk Binebase Bowone. Hasil sementara menunjukkan potensi resiko arsenik di atas ambang batas. Artinya, teluk tersebut di ambang penutupan untuk aktivitas perikanan dan pariwisata untuk mengantisipasi dampak resiko kesehatan bagi manusia sebagai akibat nyata dari aktivitas tambang ilegal karena telah menabrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Mungkin hari ini kita sejahtera karena hasil tambang, tapi sadarkah kita bahwa hari ini dari aktivitas tersebut kita sementara mempersiapkan racun arsenik bagi anak cucu kita di masa depan? Yang pasti semua mungkin di masa tersebut sudah berkalang tanah sehingga tidak lagi mendengar tangisan mereka. Ayo, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana? Ini berbahaya arsenik ini. Iya, jadi kita juga mau cerita bahwa pada bulan November tahun 2023, kalau tidak salah ingat, atau tahun 2024 awal, ada seorang ibu yang keracunan. Dia dari Bowone. Pernah dengar itu kerang atau biak orang biasa mereka konsumsi jadi ada ibu itu sekeluarga, dia ambil itu kerang satu atau dua ember, lalu dia memasak, ada dia bikin kecap, ada dia bikin dia bikin gohu macam-macam. Dan dia sekeluarga itu seperti biasa kan masyarakat Sangihe. Dan tapi dia heran bahwa dulu kerang itu warnanya putih, sekarang berwarna hijau. Tapi karena di sana rupanya kerang itu sangat digemari, selain dimasak juga bisa dijual karena harganya mahal. Nah, mereka mengalami keracunan, dia merasa seperti mati rasa di bagian punggung, kemudian bagian tangan kanannya jadi lemas, muntah apa segala macam. Itu memang gejala keracunan. Nah, persoalannya untuk mau bilang dia keracunan akibat dari makan itu atau tidak, kemudian apakah itu dari limbah atau tidak, kan harus butuh penelitian lagi. Ini kan sudah apalagi penelitian. Kalau rupa orang kan orang akan mau bilang, "Kia pangana sekolah apa kong mau bicara tentang keracunan arsenik atau apa?" Nah, biasanya orang itu selalu terpaku kepada disiplin ilmu yang dimiliki seseorang. Tetapi kita juga sebagai manusia yang punya feeling, yang punya mata, yang punya perasaan, tahulah kalau di situ dulu orang sehat, mau makan, mau minum, mau apa saja itu mereka sangat sehat. Apalagi tergantung di lokasi yang dorang sering datang ambil itu. Nah, sekarang hasil penelitian misalnya meskipun ini belum selesai karena nanti akan hasil secara secara resmi akan ada publikasi yang resminya, ya tidak kaget
kalau ini akan seperti ini, karena kita lihat dulu di Pantai Buyat memang seperti itu, orang mengatakan oh enggak betul begini. Tapi begitu. ini kan harusnya jadi tanda awas bagi ini masyarakat. harusnya menjadi warning bagi orang Sangir, bukannya mau marah kemudian atau yang pro tambang malah keluar dengan berbagai statement yang ini kepentingan apa, mau jadi bupati, mau jadi DPR, mau jadi Nggak jadi tuh. tidak jadi apa-apa dan Yulta Kaliwang tetap begini ya. Kita sayang Sangir melebihi kita pe hidup. Jadi artinya ini sebuah peringatan. Torang sekarang mau menyelamatkan torang pe pulau tercinta ini, di mana torang pe budaya adat istiadat bertumbuh, dan selama ini di sini tidak ada pengemis, torangnya tidak pernah lapar. Ya, torang yang ndak lapar mas, tapi torang lapar kalau yang ndak ada ubinya, ndak ada sagunya, ndak ada makanan yang lain, dan protein Tuhan sokase dari laut ikan begitu banyak. Hanya kemudian dari beberapa orang yang menggantungkan hidupnya di tambang bilang, kon torang mau makan apa, mau kasih sekolah anak, mau mencari, torang cuma dapat dari tambang. Dulu sebelum menambang memangnya tidak makan. Kan itu kan kalau orang cuma mau beralasan bisa saja beralasan, tetapi Tuhan kasih akal pada orang, kasih hikmat. Carilah sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Mau mencari, mau kasih hidup anak cucu atau istri di rumah, tetapi juga ingat orang banyak yang akan terkontaminasi, itu banyak. Nah, mungkin kita sedikit mau menceritakan kalau nanti akan ada alasan, ternyata arsenik, orangnya tidak pakai arsen. Torang kan pakai cyanida. Torang kan mungkin dulu yang penambang rakyat akan mau bilang torang pakai merkuri. Nah, memang kita bukan orang kimia atau bukan belajar eksakta, tetapi yang kita pahami adalah di dalam mineral ketika itu dibongkar, ketika itu gale dengan eskavator, itu kan masih tanah, masih mineral besar, bongkahan-bongkahan mineral yang besar. Nah, itu terangkat bersama-sama dengan semua logam berat yang melekat di dalam satuan mineral itu. Jadi di situ ada arsen, ada plumbum, ada merkuri, ada mangan, ada seng, uranium. Itu yang kemudian ada menjadi sama-sama. aktif, ya? Nah, itu ketika digerus, ketika dihaluskan atau dipisahkan, yang diambil oleh penambang ilegal ini adalah emas. Sementara barang halus-halus ini yang sudah dipisahkan yang menggunakan cyanida itu dibuang kemana? Ya ke pesisir itu. Jadi ketika ini terbongkar itu menjadi anorganik. Jahat sekali sifatnya ketika masuk ke dalam tubuh. Makanya orang Buyat itu dulu itu semua keracunan karena adanya paparan logam berat bermacam-macam masuk dalam tubuh. Ada arsenik, ada merkuri, ada segala macam. Nah, kalau itu bersinergi dalam tubuh, itu berarti orang memang kurang mau tunggu. Ya, kita Sebuah bahkan bencana. setelah membaca tulisan dari Prof ini, kita cari referensi arsenik ini seperti apa ketika jadi pencemaran di Iya, air. dia jahat sekali. Ternyata kanker, Iya. penyakit kulit, paru-paru, itu semua. Munir cuma berapa mil itu 0, berapa dan itu betul-betul karena kita lihat langsung bagaimana masyarakat Buyat pada waktu itu, pada waktu Newmont sedang beroperasi, 4-6 orang dalam 1 bulan meninggal. Jadi kita bukan dengar cerita. Itu Kita memang kemudian kalau orang lain mungkin membuat status seperti itu, profesor, Iya. barangkali memang secara akademik teruji ya, bisa dan dipercayai. sudah ada juga penelitian yang lain. Jadi ada di jurnal internasional yang lain. Tidak hanya di situ. Jadi di semua muara sungai, di muara yang di atasnya ada tambang, baik itu tambang yang skala besar maupun skala kecil. Semua sudah kualitas air tidak bagus, sudah melebihi batas ambang batas. Juga ikan-ikan mulai ada yang tidak sehat, sudah terkontaminasi macam-macam logam berat. Jadi ada juga penelitian, cuman memang orang harus hati-hati karena jangan dorang kira ngoni kok mau bekeng tako masyarakat. Buat apa mau bekeng tako? Orang sementara makan. Kan begitu. Jadi sekarang logikanya orang mau bikin apa? Tetap mau makan terus-terus ini atau bukan? Jadi ada 3 sebenarnya. Kalau mau tambah dengan
ini sudah ada 3 penelitian yang mempunyai indikasi atau hasil yang hampir sama. Cuman belum dibuka ke publik. Itu penelitian itu kenapa tidak ini ya, tidak menghadirkan atau ada diskusi dengan pemerintah daerah supaya barang ini kan bisa tersosialisasi ke masyarakat? Mungkin pada saatnya, karena ini kan rupa kita kan hanya kenal misalnya dari IPB, kemudian yang diterbitkan di jurnal internasional itu seseorang yang mengambil doktor ya S3 dan dia sudah publish. Ada. Nah, berarti tambah dengan yang Prof Iyong dengan teman-teman NGO itu sudah 3. Jadi kita berharap ini bisa tersosialisasi karena ini tidak bisa menunggu lama ini. Harusnya. Semoga pemerintah di kabupaten punya inisiatif lain yang harus membuktikan juga. Tapi ingat begini, biasanya di dalam konteks persoalan seperti ini nanti akan ada penelitian yang tandingan dan itu di dalam persoalan-persoalan. Ini pasti orang mau panggil itu dari luar negeri, tak salah dari Kanada atau dari mana, bikin penelitiannya bullshit ini. Nah, akhirnya masyarakat akan masuk ke dalam ruang polemik. Di mana yang dibahas adalah tercemar atau tidak, sementara makan atau terkontaminasi dengan ini. Jadi itu perlu sangat hati-hati kalau kemudian pemerintah sikapnya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Forkopimda Sangihe mendorong penegakan hukum, dan itu harus dilakukan bersama. Semua orang-orang oknum-oknum yang terlibat itu harus dibersihkan, karena orang kan yang tidak bisa badusta, tidak bisa tutup mata bahwa ada oknum-oknum yang secara aktif terlibat di dalam aktivitas pertambangan ilegal. Dari kan sudah ada buktinya di chattingan di mana-mana, bahkan di lapangan juga kan terlihat mana oknum penegak hukum atau bukan. Luar biasa ya, menakutkan dan mengerikan bagi masyarakat Sangihe ke depannya. Ancaman ini memang benar-benar nyata. Tidak bisa dibayangkan ke depannya kalau kemudian aktivitas pertambangan ini terus berlanjut. Ibu Yul tadi bicara oligarki. Ada informasi juga salah satu kerabat presiden juga terlibat di pertambangan ini. Nah, kemudian beberapa berita yang didapatkan kemarin sudah menyangkal, katanya tidak, dan sudah menarik hubungan kerjasama dari TMS. Artinya mereka secara langsung seperti yang digaungkan kemarin, ada foto pemilik TMS ini, Terry Filber, punya hubungan dengan Hasim Joyo Hadikusumo, dan hari ini mereka menyatakan memutuskan hubungan itu. Seperti apa itu? Iya, jadi berita itu sebenarnya yang paling mendorong mengapa saya harus ke Komisi 3. Ya. Jadi selain penegakan hukum yang tidak becus, berita itu yang paling men-trigger. Di mana saya harus harus memperjuangkan Sangihe untuk mendapatkan perhatian publik atau mendapatkan perhatian pemerintah secara masif, dan ternyata Tuhan memberi jalan itu. Karena itu hampir 2 bulan itu kita tunggu. Itu betul. Jadi pertemuan itu dilakukan mereka di sebuah hotel pada akhir bulan November 2024. Itu sebelum pemilihan presiden. Nah, kebetulan kami setelah mereka bertemu di sebuah hotel, kami mendapatkan foto-foto itu. Nah, tidak lama kemudian keluar rilis di Baru Gold. Baru Gold adalah induk perusahaan PT TMS di Kanada. Jadi mereka biasanya melakukan rilis tentang kerjasama, lalu mereka menyatakan bahwa Pak Hasim Joyo Hadikusumo membeli 10% saham dan langsung diangkat oleh Terry Filbert menjadi presiden komisaris. Tapi kemudian itu dibantah setelah RDP. Ya, jadi sehari, sehari setelah RDP tiba-tiba itu dibantah. Nah, tetapi puji Tuhan, sekaligus mencabut surat kerjasama letter of intent yang mereka sudah tanda tangani di tanggal November. Itu puji Tuhan kalau memang itu betul.
ya. Kalau memang itu Iya. betul. Tetapi kita masih akan terus mengawal, kita masih akan terus melihat karena ada perjalanan di tanggal 24 November ada di berita websitenya Baru Gold juga bahwa ada perusahaan keluarga di Singapura yang tiba-tiba membeli saham PT TMS dalam jumlah yang besar. Tetapi tidak dikatakan itu saham siapa. Dan misalnya ketika mereka mengatakan sudah menarik saham mereka, menarik perjanjian melalui letter of intent tanggal 17 Februari, itu tidak diumumkan secara resmi. Karena ini kan perusahaan publik. Oh iya iya. Jadi itu harus diumumkan, terlihat ya. bahwa ini oleh telah Baru Gold, iya. gitu kan? Jadi itu kita harus mencari buktinya. Jadi maksudnya begini. Ya, oke, orang dengar, tapi belum tentu orang percaya 100%. Jadi itu akan kita coba nanti mencari dukungan teman-teman dari baik nasional maupun internasional untuk mengklarifikasi itu. Ya. Karena ini kan orang berhadap-hadapan dengan oligarki, Ya. dengan orang-orang yang so biasa bermain-bermain di perusahaan tambang. Ya. Tapi kan Itu pada bukan. intinya izin PT TMS ini kan sudah dicabut. Ya. Itu intinya. Jadi sekarang dengan mendorong bagaimana Mereka kan sedang mengurus izin baru lagi. Oh, Mereka sementara sudah mengurus lagi. di dalam rilis mereka di bulan Desember, semua syarat yang dipersyaratkan oleh Kementerian SDM sudah dipenuhi oleh PT TMS untuk mendapatkan izin baru. Jadi kalau menurut kita itu menggunakan oligarki atau kekuasaan Ya, itu, jurus siluman. ya itu adalah jurus dari Terry Filbert Ya. supaya dia mendapatkan kemudahan. Berarti kalau misalnya nanti akan ada lagi izin baru, ya harus di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 harus dihapus. ya kita tinggal tunggu barangkali jangan Iya. sampai ada langkah mereka mau revisi. Iya, kan Di negara itu. ini kan biasanya seperti itu. Apa yang tidak bisa diatur Apa yang oleh pemerintah Cuma kitab suci yang tidak bisa diatur kan. tidak bisa Begitu. direvisi. Oke, Ibu Yul, kita sudah di ujung diskusi kita pada hari ini di Suara Sangihe. Namun ada dua pertanyaan lagi yang harus saya tanyakan kepada Ibu Yul. Ini menurut saya penting terkait aktivitas advokasi, terutama memperjuangkan Pulau Sangihe ini keluar dari cengkraman korporasi tambang ini. Ibu Yul tidak takut? Biasanya kan aktivis itu rawan terhadap ancaman, apalagi ini bukan orang kecil ini yang dilawan, orang-orang semua punya kuasa Gajah. atau apalah, mungkin ya resiko terakhir adalah mungkin dibunuh. Ya. Itu kan mengerikan itu kalau dibayangkan. Kematian itu hanya Tuhan yang mengatur. Nggak ada tidur, nggak ada berdiri atau lagi sakit, itu semua sudah diatur oleh Ya. Tuhan. Jadi buat kita berjalan saja sesuai apa yang menjadi talenta yang Tuhan suka. Orang bisa bikin apa, bukan tidak takut. Kadang-kadang berpikir bahwa kerjaan ini bukan pekerjaan, ya maksudnya panggilan ini berisiko tinggi. Tapi dalam perjalanan selama ini kita cuma meyakini bahwa ketika kita memperjuangkan kebenaran dan ini untuk kepentingan banyak orang dan kita tidak melakukan kejahatan, di situ ada Tuhan yang akan membela dan semua staf pasti akan mendukung. Dan kita sangat yakin leluhur dari Sangihe itu ada bersama-sama di dalam perjuangan Save Sangihe Island. Ya. Ya, jadi ya kalau mau bilang takut, tahu lagi hilang itu rasa takut, karena yang sangat menakutkan adalah kalau Sangihe akan Ya. rusak, akan hancur, dan akan ada bencana yaitu kontaminasi logam berat yang akan dimakan oleh orang. Pernah Satu pulau. diancam? Banyak kali. Banyak ya. Doxing. Banyak kali. Ya. Tapi ya kalau orang meladeni hal-hal seperti itu hanya membuang energi, Benar. menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan Ya. bisa kemudian memang itu sengaja dirancang supaya kita bisa terbelok. Nah,
saya hanya berusaha untuk, ya kadang-kadang sebagai manusia emosi ya terpancing, tetapi kalau kemudian bersama-sama teman-teman kita kemudian bersepakat tidak usah memberi perhatian atau porsi yang jauh lebih besar untuk hal-hal yang membuat energi kita terkuras dan membuat fokus kita terbelok dari visi yang harus kita tuju. Ya, itu ancaman. Kalau suap Wah, banyak sekali. Jadi bukan, kalau mau bilang kita yang butuh doi, siapa bilang manusia tidak butuh uang? Tapi kita jangan mengambil uang dari darah rakyat, dari air mata dan penderitaan orang yang akan terkena dampak dari situ. Saya selalu terbayang betapa menderitanya perempuan buyat yang sementara berjual ikan tiba-tiba lumpuh, anaknya yang lahir dengan kecacatan, dengan benjolan luar biasa, dan itu selalu rupa jegat mengiris kita pe hati. Tuhan, jangan ini kita pe tanpa kita lahir di sini. Siapa yang meragukan Yul tak kali uang bukan orang sange? Belok dia. Kan ada. Ya, bukan. Siapa sih Iya. YT kata? Ya, YT. Bagaimana itu? Siapa sih YT? Bagaimana Ya, itu? saya Katanya kira- ada Ibu Ya. Yul itu kan bukan orang Sangir. Itu orang yang Kita sudah punya konfirmasi dulu. Benar bukan orang Sangir ini. Kontak Kaliwang itu farm yang sangat identik dengan sebuah Tidak apa bisa ya? dilewati. Tidak bisa dilewati. Jadi memang yang tidak bisa dilewati. Yang ada mempertanyakan YT itu orang gila. Ya, yang Kartu kuning dah gitu. kartu kuning. Jadi kalau orang melayani orang yang kartu kuning semuanya mau dapat kartu kuning itu orang. Jadi menurut kita biar jauh, karena mungkin orang hanya hidup dari melakukan doxing atau membuat berita-berita yang rese, yang murahan seperti itu, dan kita akan menjadi ya sudahlah, kita Ya. ya. Jadi biar Jo apapun nanti Tuhan yang balas Jo Oke. tindakan. Ibu Yul, terima kasih luar biasa diskusi kita hari ini, cerita yang sangat menginspirasi. Memang sebenarnya untuk orang yang masih muda-muda, apalagi laki-laki ya, mesti belajar dari keberanian perempuan seperti ini. Sangat miris ke depannya kalau Ini betul terjadi. ini betul-betul terjadi dan sangat mengerikan. Apalagi kita seperti disampaikan tadi, pulau kecil, bayangkan Pulau Sangihe dengan begitu banyaknya keindahannya, ada gunung api bawah laut, ada hutan Burung-burung lindung, unik burung-burung endemik yang hanya ada di sini, yang hanya ada di menjadi lintasan Sangihe. tuna. Iya. Ini Apalagi daerah banyak. kita strategis, perbatasan Indonesia dan Filipina, tidak bisa dibayangkan akan jadi seperti apa pulau yang cantik ini. Mungkin perlu diingatkan bahwa ketika dulu mereka mengukur 73 km persegi itu ada luasan dan menjadi 59 atau 60, ya itu karena ada krisis iklim, ada terjadi abrasi pantai. Maksudnya itu belum terjadi hal-hal yang jauh lebih masif ya, seperti bencana yang akan diakibatkan oleh ekstraktivisme yang akan dilakukan nanti kalau itu pun akan terjadi. Jadi saya menghimbau semua orang Sangihe itu bangun kesadaran bahwa yang orang perjuangkan ini adalah sesuatu yang buat orang hidup semua ke depan. Kecuali orang so berencana mau pindah kemana, ke luar negeri, atau kita pindah dulu sama seperti yang disampaikan sekarang, rasanya tidak mungkin. Karena orang yang tidak akan ada orang yang mampu mengusir orang dari orang di pulau tercinta ini. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Yul, waktu yang sangat berharga. Kami berharap melalui program Suara Sangihe ini, diskusi ini benar-benar dapat kita maknai bersama bahwa perjuangan Ibu Yul adalah perjuangan kita bersama, dan pada akhirnya masyarakat semua akan sadar ya Bu, bahwa PT TMS adalah ancaman kita bersama. Jangan lupa nonton, like, subscribe, dan
share podcast Suara Sangiha di YouTube Lintas Utara. Demikian, terima kasih.